Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sel elektrokimia yang terakhir, insya Allah ini. Video terakhir itu video ke-8 ya, yaitu tentang penyembuhan atau electroplating, istilah bahasa Inggrisnya ya. Electroplating itu sama saja penyembuhan atau pelapisan logam. Ya. Pelapisan logam dengan suatu sel elektrolisa. Bagaimana sih cara kita melakukan pelapisan suatu logam dengan logam lain yang tentunya punya tujuannya? Tujuannya tentunya apa? Ya misalkan biar awet, biar lebih indah, gitu kan ya, tampilannya lebih bagus, misalkan seperti itu. Itulah electroplating atau penyembuhan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang bisa kamu lihat produk-produk elektrolisa ini. Sama seperti pada produk-produk sel Volta ya, jadi banyak tentang produk-produk sel elektrolisa. Misalkan saja velg motor itu dilapisi dengan krom, misalkan saja ya, atau perhiasan yang kita lapisi dengan sepatu perak. Itu tentunya tujuannya untuk selain lebih awet juga memperindah, gitu ya, memperindah, menaikkan harga jualnya, gitu ya, seperti itu salah satunya. Kita akan pelajari tentang penyembuhan ini, anakku. Pada prinsipnya kita memanfaatkan elektrolisis ya ini ya, ilmu elektrolisis kita bisa kita manfaatkan. Ini tentang apa sih penyembuhan itu ya. Penyembuhan merupakan proses elektrolisis untuk melapisi ini untuk melapisi logam dengan logam lain yang mempunyai tujuan untuk keindahan dan tahan korosi, tentunya tadi yang saya katakan awet tadi ya. Umumnya ini tujuannya. Jadi tujuannya itu umumnya dua ini, keindahan, tahan korosi. Keindahan nanti tentunya akan meningkatkan harga jualnya, gitu kan ya. Itu. Tahan korosi pun juga begitu ya, untuk bisa meningkatkan harga jual juga itu kalau dalam bisnis ya, biar tambah awet gitu ya. Contohnya kita bisa melapisi sendok yang sudah dari tembaga dilapisi dengan perak. Sendok tembaga kita akan coba lapisi dengan perak. Ini hanya contoh anak-anakku. Bisa melapisi besi dengan tembaga, atau seng dengan tembaga, atau seng dengan perak dan seterusnya. Teorinya ini. Pada prinsipnya, prinsip penyembuhan ini yaitu kita akan tempatkan di katoda itu adalah logam yang akan dilapisi atau disepuh. Jadi yang berperan sebagai elektroda katoda, ya, yang logam yang kita celupkan dalam elektrolit itu adalah logam yang akan dilapisi atau disepuh istilahnya. Nih, katoda, logam yang akan disepuh. Kemudian di anoda, logam pelapisnya. Logam pelapisnya. Logam pelapisnya itu sebagai anoda. Jadi kalau kamu akan melapisi dengan suatu perak, berarti anodanya itu harus logam perak. Itu. Kalau katoda ini adalah logam yang dilapisi. Kalau kamu akan melapisi sendok tadi dari tembaga, katodanya berarti sendok, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian elektrolitnya syaratnya adalah yang mengandung logam pelapis tentunya, yang mengandung ion logam pelapis, yaitu umumnya berupa garam. Jadi elektrolitnya itu larutan garam yang mengandung ion logam pelapis. Misalkan kalau kita akan lapisi dengan perak, ya tentunya misalkan AgNO3, itu nanti kan ada ion Ag plusnya, gitu kan ya. Itu prinsip penyembuhan suatu logam. Kita ulang ya. Katoda itu logam yang akan disepuh atau dilapisi, jadi elektroda katoda. Jangan lupa katoda itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Ya, kalau punya sumber arus, ada kutub positif negatif kan, katoda itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Anoda, atau di sini adalah logam yang akan sebagai pelapis, itu adalah elektroda yang dihubungkan kutub positif.
Itu ya. Elektrolit adalah harus suatu larutan yang mengandung ion logam pelapis dan umumnya berupa garam. Ya, larutan garam yang mengandung ion logam pelapis. Gitu ya. Misalkan tadi ya, kalau kita akan lapis dengan perak ya, misalkan AgNO3. Nah, di sini ada tugas mandiri kamu, silahkan dicoba. Kamu akan melapisi sendok tembaga ini, kamu disuruh, kalau teorinya sudah saya sampaikan tadi, kamu diminta menuliskan reaksi yang terjadi di anoda, katoda, dan reaksi selnya. Nah ini, ya silakan mencoba, karena teori elektrolisisnya sudah kita bahas sebelumnya ya, di video reaksinya di video 5 kalau nggak salah ya. Di video 5 itu ada tentang reaksi elektrolisis. Di sana sudah pernah kita contohkan itu melapisi kesimpulan, oh ini tentang pelapisan logam gitu kan pernah. Nah, dari situ kamu bisa belajar lagi, mengulang lagi untuk bisa menuliskan reaksi ini. Nah, reaksi ini itu. Silakan mencoba ya. Itu anak-anakku tentang prinsip kerja penyepuan, kamu bisa cermati ya. Kita ulang. Katoda itu adalah logam yang akan disepuh. Dalam hal ini adalah sendok. Anoda itu adalah logam pelapis. Itu dalam ini contohnya adalah perak. Elektrolit adalah larutan garam yang mengandung ion logam pelapis. Misalkan ada AgNO3 karena harus mengandung Ag atau perak itu. AgNO3. Dan ini adalah untuk melatih kamu untuk bisa mengulang tentang mereaksikan menuliskan reaksi pada proses elektrolisis di anoda dan katoda dengan sel elektrolisis ini. Itu proses pelapisan sendok dari tembaga dilapisi dengan perak ini. Gitu ya anakku, silakan mencoba. Berikutnya, kita juga bisa memanfaatkan elektrolisis ini untuk pemurnian logam. Bagaimana prinsip pemurnian logam? Katoda adalah logam yang murni atau tidak campuran, ya sudah murni. Jadi, kemudian anoda adalah logam yang kotor. Nah, ini yang akan kita murnikan ini. Jadi logam yang akan kita murnikan peranannya sebagai anoda, harapannya nanti adalah ini adalah mengalami oksidasi, ya, oksidasi gitu. Misalkan ini kita akan murnikan suatu tembaga, katoda ini harus tembaga murni, anodanya tembaga kotor, gitu ya, atau tidak murni. Gitu. Tentunya elektrolitnya harus mengandung logam yang akan dimurnikan itu. Larutan yang mengandung ion logam yang akan dimurnikan. Misalkan kalau kita akan memurnikan tembaga, ya kita harus pakai larutan CuS4 misalkan. Harus ada ion Cu2+-nya itu, gitu kan? Nah, ini contohnya. Misal elektrolisis, ini elektrolitnya, plus itu artinya elektroda yang dihubungkan kutub positif berarti dia adalah anoda. Min itu elektroda yang dihubungkan kutub negatif berarti ini adalah katodanya. Berarti kalau anodanya logam yang tidak murni, di sini tentunya Cu kotor berarti. Nah, ini Cu kotornya. Kalau ini adalah logam murni, maka di sini adalah Cu yang murni atau sudah bersih gitu, dari pengotor. Harapannya nanti Cu yang ada di sini terionisasi membentuk Cu12, yang Cu12 di sini nanti akan nempel di sini. Ya, nempel di sini. Jadi lama-lama ini akan tebal. Ini berkurang, ini semakin tebal. Gitu. Sehingga nanti yang nempel ini adalah tembaga murninya. Ya, sudah terlepas dari campurannya. Ini tadi larutan CuS4-nya ya. Ini larutan CuS4-nya. Itu prinsip kerja pemurnian logam ya. Bisa dicermati ya. Katoda logam murni, anoda logam tidak murni atau yang kotor. Elektrolitnya harus mengandung ion logam yang dimurnikan itu. Misalkan kita akan memurnikan tembaga. Oh, anodanya tembaga kotor, katodanya tembaga murni. Larutannya mengandung ion tembaga, misalkan CuSO4. Jangan lupa prinsip self elektrolisis,
Kenapa ini positif? Yaitu dihubungkan oleh sumber arus kutub positif. Maka di sini anoda. Kenapa negatif? Ini adalah elektroda yang dihubungkan kutub negatif. Maka di sini adalah katoda. Dan ini nanti dipakai elektroda yang sudah murni tadi. Kita ingat ya, ini bedanya antara sel elektrolisasi dengan sel volta itu. Kalau sel volta, ingat anoda itu negatif, katoda positif. Tapi kalau elektrolisis adalah anodanya positif, katodanya negatif. Ini prosesnya sama-sama di anoda oksidasi, di katoda reduksi. Itu sama seperti itu. Itu tentang murni logam anakku ya. Saya dua hal ini. Kemudian kita akan membahas tentang korosi suatu logam. Korosi. Kalau kita katakan contohkan besi yang berkorosi itu ya besi yang berkarat ya. Sebenarnya apa sih korosi itu? Kita langsung saja ya. Korosi itu adalah suatu proses reaksi oksidasi dari suatu logam. Ya. Jadi korosi itu sebenarnya adalah reaksi oksidasi suatu logam. Ini reaksi oksidasi suatu logam. Nah, ini ada kita. Jika Anda lihat pada deret volta, ini kita ajak berpikir kami ya. Jika Anda lihat pada deret volta, saat sebelum ini di video ketiga kalau nggak salah, di sana saya kenalkan tentang deret volta saat membahas tentang potensial elektroda, ya. Deret volta, manakah logam yang akan mengalami korosi dengan adanya suatu asam? Berikan contoh dengan menuliskan reaksi yang terjadi. Ini tugas mandiri. Tapi saya harapkan anak-anak. Kalau kamu ingat tentang deret volta, di tengah-tengah itu adalah hidrogen ya dengan 0 volt gitu ya. Ya, misalkan ini ya, ini deret volta gitu ya. Di tengah-tengah ini adalah hidrogen gitu. Yang kanan yang berharga positif, yang kiri berharga negatif. Kecenderungannya ya, yang paling kiri atau yang paling kecil itu umumnya adalah golongan 1A, disusul 2A, disusul 3A, disusul golongan B, terus hidrogen 0, terus yang kanan itu adalah logam-logam mulia istilahnya. Yang dulu pernah saya katakan kerupuk hangus agak pahit AU, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Itu yang berharga positif. Atau logam mulia istilahnya. Dulu bila kita singkat kerupuk hangus agak pahit AU, yaitu Cu, tembaga, hangusnya itu Hg, pahitnya itu Pt, kerupuk hangus agak pahit AU itu AU emas. Ya, ada 4 logam mulia yang mempunyai harga nol positif. Nah, dulu pernah kita simpulkan bahwa semakin besar nol, semakin mudah reduksi. Sebaliknya, semakin kecil nol, maka semakin mudah oksidasi. Nah, karena datanya adalah data, dulu pernah saya katakan juga data N0 itu adalah atau data potensial elektroda standar ya. Jadi saya kebiasaan mengatakan N0 gitu atau E derajat gitu atau potensial elektroda standar atau diukur pada saat standar gitu ya. Itu maksud saya. Kebiasaan membaca N0 gitu ya. E standar gitu ya. Potensial elektroda standar itu maksudnya diukur pada kondisi standar. Jadi 0 itu hidrogen, kanannya logam-logam mulia, yang saya katakan kerupuk hangus agak pahit, AU, yang berharga negatif itu adalah ya dari mulai golongan 1A paling kecil, umumnya ya kecenderungannya 2A, 3A, kemudian golongan B. Itu. Kalau ditanya, dari volta itu, mana logam yang akan mengalami korosi dengan adanya suatu asam? Asam tadi adalah hidrogen dengan 0 volt, H+ ya. Jadi asam identik dengan H+ atau ion hidrogen. Ya. Jadi perubahannya H+ menjadi H2 tentunya dengan menangkap 2 elektron, 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 itu adalah proses reduksi. Ya. Kalau kamu disuruh mencari mana yang akan mengalami korosi pada suasana asam, pembandingnya berarti E0 yang 0. Pembandingnya adalah hidrogen, yaitu E-nya 0 volt. 0 volt.
pernah kita bahas arti potensi elektroda atau E0 ini. Mohon maaf, ini kebiasaan baca E0 ya. Tadi sudah saya katakan juga, semakin besar E0 atau potensial elektrodanya, semakin mudah reduksi. Semakin kecil, semakin mudah oksidasi. Nah, kata-kata manakah logam yang akan mengalami korosi, artinya logam itu mengalami oksidasi. Nah, logam itu akan mengalami oksidasi. Itu maksudnya mengalami korosi. Kalau kamu disuruh mencari dalam suasana asam, dengan adanya asam, padahal asam itu potensial elektrodanya 0, maka kamu cari logam yang lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan hidrogen ini yang harganya 0 ini. Tentunya mana? Ya tentunya semakin di bawahnya harus lebih kecil dari hidrogen. Kan hidrogennya 0, maka kamu cari E0 yang berharga negatif saja. Begitu negatif, dia nanti bisa korosi. Gitu kan? Yang positif nggak bisa korosi pada suatu asam karena E0-nya lebih besar dia. Itu secara teorinya macam itu. Ini kamu disuruh memberikan contoh, memberikan reaksi, nah, misalkan ya Mg plus H plus atau plus HCl misalkan ya, Mg plus HCl. Dan ini kan terjadi MgCl2 plus H2. Mg-nya mengalami oksidasi, H plusnya yang mengalami reduksi, kan begitu. Kemudian kita akan membahas khusus tentang korosi pada besi. Korosi pada besi. Umumnya ini besi ya, yang dalam kehidupan sehari banyak kamu temukan ya, logam-logam bangunan, bahan bangunan dan sebagainya itu umumnya dari besi ini. Walaupun sekarang sudah ada baja ya, itu olahan besi yang ada tujuan tertentu, misalkan tahan dari korosi, lebih kuat dan sebagainya, itu baja. Tapi kita akan bahas tentang korosi pada besi. Kita sepaham bahwa besi itu umumnya akan lebih mudah korosi pada udara lembab, gitu kan? Pada udara lembab. Seperti apa sih proses korosinya itu? Ini kita akan bahas ini. Terjadinya korosi besi merupakan satu proses elektrokimia yang umumnya dipengaruhi oleh adanya udara lembab. Bagaimana proses korosinya atau proses elektrokimianya korosi besi itu? Tentunya besi pasti mengalami oksidasi ya, anak ya. Untuk mengalami korosi itu kan besinya harus mengalami oksidasi. Ini yang terjadi. Besi pada udara lembab. Di anoda besinya mengalami oksidasi. Ini tanda panahnya ketinggalan anak. Ya, tanda panahnya di sini. Besi mengalami oksidasi membentuk Fe2+ plus 2 elektron. Katodanya itu di sini berperan sebagai udara lembabnya ini. Udara lembabnya. O2 gas dengan adanya H2O menangkap 4 elektron membentuk 4 OH-. Kita akan tuliskan reaksi selnya. Ini panahnya dari E0-nya sekian, tapi jangan lupa ini adalah oksidasi, maka potensial elektroda ini sudah dibalik. Mestinya kalau datanya reduksi, dia min 0,44. Ya, min 0,44. Udara lembabnya pada proses reduksi ini potensial elektrodanya atau E-nya potensial elektrodanya 0,40 volt. Reaksi selnya kalau kita tinggal menjumlahkan, tapi tentunya elektronnya disamakan dulu, ya, disamakan dulu dengan mengalihkan 2, maka ini muncullah 2 di sini. 2, terus ini 1, ini tetap 2, ini 2, ini tetap 4, elektronnya hilang, gitu ya. Misalnya menjadi 0,84. Inilah proses suatu korosi besi pada udara lembab. Proses suatu korosi besi pada udara lembab. Di sini kamu diajak berpikir, oh ya oksidasi lebih lanjutnya ini. Jadi setelah proses elektrokimia ini, Fe yang ion Fe yang terbentuk ini mengalami oksidasi lebih lanjut. Ya.
dengan adanya udara lembab tadi membentuk Fe2O3. NH2O atau mengikat H2. Inilah yang namanya karat besi. Ya, karat besinya itu ini. Ya, yang warnanya coklat-coklat itu ya ini. Ya, ini. Jadi inilah proses korosif besi. Nah, di sini Anda diajak berpikir. Dengan contoh ini, kamu ada bahan diskusi dengan temanmu ini. Ya, atau kamu sendiri merenungkan apa jawabannya ini. Dari reaksi di atas, logam-logam yang mempunyai E berapa yang akan mudah berkarat pada udara lembab. Dan sebaliknya. Mengapa? Logam apa saja yang sukar berkarat pada udara lembab tentunya ya. Pola pikirnya sama seperti yang ini tadi sebenarnya. Ya. Ini tadi logam yang akan mengalami korosi pada suasana asam, jawabannya adalah yang mempunyai harga E0 negatif atau potensial elektroda negatif. Karena potensial elektrodanya asam atau hidrogen itu adalah 0. Maka yang mudah mengalami oksidasi adalah yang sebelah kirinya 0. Kalau sebelah kirinya 0 berarti yang negatif kan begitu. Nah, kalau ini ditanya pada apa? Udara lembab. Pada udara lembab. Terus kalau udara lembab berarti logam apa saja yang nanti akan mengalami korosi pada udara lembab. Nah, kita harus tahu dulu E0-nya udara lembab atau potensial elektroda, mohon maaf. Potensial elektroda ya, kebiasaan menyebutkan E0 tapi nggak apa-apa ya. Ini, oh ternyata potensi elektrodanya udara lembab itu 0,4 volt. Mana yang akan korosi pada udara lembab ini? Tentunya di sebelah kirinya ini. Di sebelah kirinya ini. Artinya apa? Potensi elektrodanya di bawah 0,4. Negatif pasti. Positif boleh asalkan di bawah 0,4. Gitu. Dan yang suka berkarat pada udara lembab ya tentunya di atas angka ini. Itu ya. Ini karena tidak diskusi di kelas ya langsung saya sampaikan pola pikirnya, jawabannya macam itu. Jadi yang akan berkarat yaitu yang mempunyai harga atau potensi elektroda di bawah 0,4 karena udara lembab mempunyai potensi elektroda 0,4 volt. Nah, yang akan korosi adalah yang di bawahnya itu, di bawahnya 0,4 itu nanti pasti akan mengalami oksidasi, kan gitu. Karena yang lebih mudah oksidasi itu adalah yang terletak di sebelah kiri. Kirinya yang sebagai pembandingnya di sini adalah udara lembabnya 0,4 berarti yang di bawahnya. Kalau yang sukar mengalami korosi tentunya di sebelah kanannya 0,4 ya, atau di atas 0,4. Seperti itu. Nah, apa saja logam itu kamu cari saja dari data. Ya, umumnya logam mulia yang tidak mengalami korosi pada udara lembab. Kalau yang bukan logam mulia, golongan 1A, 2A, 3A, golongan B, ya, yang bukan logam mulia itulah yang nanti akan mengalami korosi. Itu anak kita membahas tentang korosi logam ini. Kemudian ada bagaimana sih mengatasi proses korosi logam atau juga apa sih yang mempercepat korosi logam? Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Ini ada pertama tentang kelembapan udara tadi sudah jelas ya. Ini mempengaruhi ada kelembapan udara yaitu adanya oksigen dan air. Elektrolit asam atau garam jelas ya. Adanya asam itu juga akan bisa memudahkan mengalami korosi. Ya, karena ada elektrolitnya, ada ion-ionnya sebagai penghantar juga elektron-elektron transfer elektronnya itu sebagai penghantarnya itu adanya ion-ion ini. Kemudian permukaan logam yang tidak merata itu maksudnya adalah nanti kalau logam itu tidak merata nanti di sana ada kemungkinan terjadi penumpukan air jika kena air. Nah disitulah nanti ada timbul udara lembab macam itu. Terbentuknya sel elektrokimia atau sel volta. Nah ini yang kamu harus kritis ini. Kok bisa tahu terbentuknya sel elektrokimia atau sel volta? Nanti akan saya jelaskan pada saat akhir membahas tentang faktor yang mempercepat dan memperlambat korosi ini. Dia nanti ada penjelasannya ini. Terbentuknya sel elektrokimia itu karena nanti bisa mempercepat juga bisa memperlambat.
Ya, nanti kita akan bahas di situ karena ada gambarnya di belakang, nanti kita akan jelaskan. Kemudian apa saja yang akan memperlambat atau cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk memperlambat korosi? Nah, ini mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Nah, ini jadi diusahakan udaranya tidak lembab. Di sini ada keterangan mengalirkan gas CO2 ini untuk mengusir, maksudnya ini CO2-nya itu mengusir udara lembabnya, ya, mengusir oksigennya. Ya, dan sebagainya. Jadi ini dulu kalau saya di kelas menyampaikan saat ada acara SCTV itu pernah ada hubungannya dengan seperti ini. Ya, jadi mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen itu caranya ya oksigennya diusir. Ini tujuannya mengusir ini, ya mengusir oksigen ini, ya mengusir oksigen dari ruangan itu. Ya ini mengusir sehingga nanti tidak akan mudah korosi. Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara. Ini jelas ya, karena proses korosi itu salah satu penunjangnya adanya oksigen. Dengan cara apa supaya tidak bersinggungan? Ya dicat, misalkan saja. Dikasih oli, dikasih minyak, plastik. Ini tentunya disesuaikan apa yang akan kita lindungi. Jangan sampai misalkan kamu akan melindungi rantai, buat cat. Dikasih cat, nggak mungkin ya. Kalau cat misalkan apa? Pagar, gitu ya. Oli, nah ini rantai, motor ya misalkan. Minyak, kalau minyak apa aja contohnya? Sama pada rantai-rantai itu kadang dikasih minyak juga ya. Plastik, nah biasanya alat-alat dapur itu dilindungi dengan plastik, dilapisi dengan plastik. Saya punya di rumah tempat rak piring itu bawahnya kakinya dikasih plastik ya, atau dilapisi juga logamnya itu dilapisi begitu ya, dilapisi dari bahannya dari plastik. Itu contoh mencegah bersinggungan dengan oksigen. Elektroplating juga sama. Nah, itu apa tadi? Kita belajar pada awal ini, yaitu tentang melapisi logam dengan logam lain yang lebih baik. Misalkan saja besi kita lapisi dengan perak. Nah, nanti kan besinya tidak kontak dengan oksigen kan di dalam. Nah, karena di dalam dia. Yang di permukaan adalah peraknya, dan perak kan tidak akan pernah korosi pada udara lembab. Itu contoh elektroplating bisa dipakai untuk melindungi supaya tidak cepat korosi. Siradising atau mereaksikan dengan H34 sehingga terbentuk Fe2PO4 3 kali yang nanti akan melindungi korosi lebih jauh. Ini. Kemudian yang terakhir pelindungan katodik. Nah ini nanti kaitannya dengan yang akan saya jelaskan tentang yang D tadi. Terbentuknya sel elektrokimia. Pelindungan katodik pun sel elektrokimia. Maka sebenarnya ilmu kimia itu nanti bisa merusak cepat korosi, bisa juga dimanfaatkan untuk memperlambat korosi. Nanti kita akan jelaskan D yang berkaitan dengan C ini ya. Itulah cara memperlambat korosi, perlindungan katodik ini. Kalau ngecat, kasih oli, minyak itu kan umum ya. Pelapisi logam ini juga kamu sudah mengenal ya gitu. Yang ini nanti kita akan coba jelaskan yang berkaitan dengan memperlambat dan mempercepat. D dan C. D-nya mempercepat, kalau C-nya memperlambat, itu sama-sama proses elektrokimia, sama-sama itu. Contoh serta penerapan pencangkul. Nah ini anak-anakku. Lapisan besi dengan seng. Ini umumnya besi dengan seng ini tujuannya adalah melindungi besinya. Kenapa bisa dengan seng? Seng ini punya keistimewaan. Ya. Jadi seng itu kalau terjadi korosi, ZNO-nya yang terbentuk itu akan melindungi korosi lebih lanjut. Ini. Ya. ZNO-nya akan melindungi korosi lebih lanjut. Memang bisa anodanya nanti yang akan korosi, terjadi korosi sengnya, tapi begitu terbentuk korosi, nanti akan terbentuk lapisan yang melindungi seng untuk korosi lebih lanjut sehingga besinya terlindungi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kenapa besi dilapisi dengan seng? Padahal seng juga
bisa korosi. Nah, tapi keistimewaan korosinya seng itu adalah itu tadi. Begitu seng itu permukaannya ada yang kena korosi, tapi nanti akan membentuk ZNO yang melindungi proses korosi lebih jauh. Itu maksudnya itu. Ini juga begitu. Kalau ini pelapisan besi dengan timah, ya, dengan timah. Ini besinya, ini timahnya. Ya. Ini besi nanti akan mengalami oksidasi, tapi karena adanya timah di sini, dia akan melindungi. Ya, sepanjang timahnya masih utuh, dia tidak akan pernah mengalami korosi. Ya, dia tidak akan pernah mengalami korosi. Bedanya ini contoh 1, 2 ini prinsipnya agak beda. Ya. Ini nanti Zn-nya yang mengalami oksidasi, tapi Zn akan terhenti proses oksidasinya karena ZNO-nya melindungi oksidasi lebih jauh. Tapi kalau di sini, nanti yang akan mengalami oksidasi besinya. Tapi sepanjang lapisan timahnya masih utuh, besinya tidak akan pernah korosi. Kemudian, contoh 3. Nah ini anak-anakku, tentang yang akan saya keterangkan tadi. Contoh ketiga ini adalah melindungi pipa air dalam tanah dengan metode pelindungan katodik. Nah, ini juga gimana? Ini misalkan pipanya PDAM atau mungkin Pertamina dan sebagainya yang dari besi. Nah, di bawah tanah kan sangat rentan dengan korosi karena di sana ada air, ada oksigen dan sebagainya kan. Maka besi ini dihubungkan dengan logam lain yang nantinya besi ini akan berperan sebagai katoda. Yang logam lain tadi berperan sebagai anoda. Maka supaya nanti besi berperan sebagai katoda, harga potensial elektroda atau E-nya harus lebih besar daripada logam yang akan dihubungkan. Karena kalau E-nya lebih besar, dia akan lebih mudah reduksi atau lebih sukar oksidasi dibanding logam lainnya tadi. Ya, saya ulangi, kalau kita akan melindungi besi bawah tanah ini supaya tidak terjadi korosi atau tidak terjadi oksidasi, maka besi ini harus dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah oksidasi daripada besi. Yang lebih mudah oksidasi daripada besi. Maka kalau lebih mudah oksidasi daripada besi, kita pilih logam yang E-nya lebih kecil dari besi. Nah, seperti itu ya. Maka dipilihlah di sini adalah magnesium. Kok tidak ZNO? Kelemahannya ZNO, begitu terbentuk karat ZNO, maka proses karat lebih jauhnya terhenti. Tapi kalau magnesium tidak. Nah ini, kenapa dipilih magnesiumnya? Yang paling efektif ya magnesium ini. Jadi pita magnesium. Jadi besi dihubungkan dengan pita magnesium ini. Yang juga ditanam dalam suatu tanah. Ya. Sehingga nanti karena Fe ini E0-nya atau potensi elektronnya lebih besar dari besi, maka dia sebagai katoda, Mg-nya sebagai anoda, maka diistilahkan perlindungan katodik. Maksudnya apa? Katodanya dilindungi dari proses korosi oleh anoda magnesium ini. Ini kan suatu sel volta ini. Ya, sel volta ini. Sel volta antara besi dengan Mg. Pasti yang oksidasi adalah Mg-nya. Ini proses reduksi. Artinya apa kalau reduksi? Tidak akan terjadi reaksi oksidasi atau terlindungi dari proses korosi. Itu prinsip pelindungan katodik atau proteksi katodik. Ya. Nah, kalau ini kamu hubungkan dengan tembaga, nanti apa yang terjadi? Ya ini mudah sekali korosi. Karena nanti kalau ini tembaga, ini yang katoda, ini yang anoda. Ya, ini yang anoda. Maka ilmu sel volta ini bisa melindungi besi ini dengan menyambungkan atau menghubungkan dengan elektroda anodanya Mg, tapi juga bisa mempercepat korosi besi ini dengan menghubungkan tembaga karena nanti yang anodanya yang ini. Nah, inilah bahwa ilmu itu bisa bermanfaat manakala dipegang oleh orang-orang baik
tapi bisa juga untuk menghancurkan manakala dipegang oleh orang-orang yang jahat. Ya, bisa dilindungi, bisa juga dihancurkan dengan ilmu kimia. Kalau dibalik nanti namanya pengorbanan anoda. Jadi anodanya dikorbankan. Ini harus yang lebih besar. Tapi untuk melindungi besi harus diperankan sebagai katoda, maka namanya pelindungan katodik. Nah, gitu. Sama halnya dengan ini. Nah, menara-menara Telkomsel dan sebagainya, antena TV atau dan sebagainya, ini yang umumnya juga terbuat dari besi, caranya ya sama, metode pelindungan katodik. Di sini nanti akan dihubungkan dengan kantong-kantong magnesium, ya, supaya nanti magnesiumnya berperan sebagai anoda, besinya yang katoda, atau istilahnya pelindungan katodik tadi. Bayangkan saja kalau tower ini kita hubungkan dengan perak misalkan. Ini perak atau ini tembaga, ya cepat sekali urus ini. Maka tadi saya katakan bahwa kimia ini bisa kita manfaatkan untuk melindungi menara ini, tapi bisa juga dipakai untuk menghancurkan menara ini. Ya, yang melindungi namanya pelindungan katodik tadi. Itu anak-anakku dari sekian proses perlindungan korupsi, perlindungan logam dari proses korupsi. Ada beberapa cara ya, mempercepat pun juga ada beberapa faktor yang mempercepat korupsi. Demikian anak-anakku video yang sudah kami buat dari sel elektrokimia, ada 8 video, ini selesai video terakhir insya Allah. Silakan bisa manfaatkan ya dari video yang kami buat dari seri 1 sampai 8 ini, nanti bisa di channel YouTube ya, silakan. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.